Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hari ini Faza menyapa dalam dialog eksklusif spesial Jaksa Menyapa, tentunya bersama dengan Kejaksaan Negeri Wonosobo. Di edisi hari ini Rabu 22 Oktober 2025 ya. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Jadi Faza mau mengucapkan dulu nih selamat Hari Santri Nasional untuk seluruh santri dan juga santriwati dimanapun kalian berada ya. Semoga santri semakin mengudara gitu. Baik, dan dalam materi hari ini, materi podcast Jaksa Menyapa, kita akan belajar tentang ilmu hukum nih ya. Jadi asik banget perbicaraan kita hari ini ya. Buat Pesona Inspira yang mau tanya-tanya boleh banget langsung bergabung sampai jam 2 siang nanti di WhatsApp-nya di 0823 2383 9996. Dan hari ini Faza sudah kedatangan 3 narasumber yang hadir di studio Radio Pesona. Faza mau menyapa dulu untuk ketiga narasumber kita. Selamat siang semuanya. Selamat Selamat siang. siang. Nah, luar biasa ada 3 orang narasumber hari ini. Kita mau kenalan satu persatu nih. Mungkin dari yang paling dekat dengan Faza dulu nih, yang paling cantik kayaknya betah banget ke Radio Pesona ya. Silahkan. Halo Mbak Fazla, selamat Halo, siang. ketemu lagi. Halo. Oke. Silakan. Saya Safira Islami. Mm-mm. Seperti biasa, sudah 2 kali datang, 2 kali ini. Saya Iya. calon jaksa di Kejaksaan Negeri Wonosobo. Oke, ada Kak Safira di sini ya. Dan di sampingnya, Iya. Kenalan ya? iya siapa? Mohon izin Bapak. Iya, silakan. Ya, kenalkan nama saya Lukman Akbar Bastiar. Saya Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Wonosobo. Oke, ada Pak Lukman Akbar Bastiar di sini ya. Dan juga narasumber kita yang ketiga ada siapa ini? Halo Mbak, perkenalkan nama saya Chandra Pramudita, yaitu dari staf pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Oke, ada satu yang baru, sepertinya baru datang hari ini ya Mas ya, ke sini. Mas Chandra, atau sudah pernah sebelumnya? Baru pertama kali sih Mbak. Iya, Benar. baru pertama kali ya. Ini mungkin bisa kenalan dulu Mas Chandra, ini aslinya dari mana nih Mas? Asli apa dulu nih Mbak? Dari asalnya ya? Iya, Kalau domisilinya. asalnya dari Kulon Progo Mbak, dari Wates. Oh, cukup dekat ya, Dekat masih sih, ya, dekat. rumpun lah Jawa Tengah dan Yogyakarta saudaraan ya. Oke, kalau di Wonosobo sudah berapa lama Mas Chandra? Kalau saya di sini 1,5 tahun Pak ya kalau nggak salah. Oh, 1 Iya, tahun baru setengah, tuh. sudah lama juga berarti ya. Tapi baru main kali ini nih, ternyata kenapa nih? Nggak Kayaknya tahu. nggak pernah diajak sih Mbak. Gitu. Akhirnya hari ini diajak ya. Iya. Oke, luar biasa. Kalau di Wonosobo udah main kemana aja nih selama 1 tahun? Wah, kayaknya dari zaman SMA sih Mbak udah sering jalan ke Wonosobo, jadi udah hafal lah. Udah hafal ya. Memang karena biasanya orang pesisir tuh suka mainnya ke daerah gunung kan. Kalau kita juga mainnya ke sana. Iya. Betul. Oke. Kalau Pak Akbar sendiri, Pak Lukman atau Pak Akbar, saya pengennya izin. Sama aja. Sama aja. Oke. Ini juga sudah beberapa kali ke sini ya, Pak ya? Iya, udah ini yang ketiga kali. Ketiga kali. Wah, betah ini tandanya berarti kalau ke sini terus Iya, ya, Pak. Udah 3 tahun berarti ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang hukum nih. Tapi spesifik nih Pak Lukman, hari ini kita mau belajar soal apa nih kira-kira? Baik, terima kasih Mbak Faza. Kita kadang melihat hukum, mendengar hukum terasa berat. Berat Iya, hukum betul. itu berpikirnya tentang aturan, undang-undang, legislatif gitu kan, penegak hukum. Sebetulnya tidak. Saya ingin di sini menyampaikan pada para pendengar Radio Pesona FM bahwasanya hukum itu tidak seberat itu. Hukum yang sebenarnya itu sangat ringan sebenarnya untuk dimengerti. Makanya hari ini kita mempunyai tema mengenalkan hukum kepada masyarakat dengan temanya esensi hukum. Oke, Jadi esensi hukum, nilai hukum apa yang ingin sebenarnya kita capai, itu yang ingin kita jelaskan. Oh iya, karena mungkin kata hukum sendiri sudah familiar ya, akan tetapi esensinya mungkin ini masyarakat juga perlu lebih kenal sebenarnya apa sih itu hukum dan lain sebagainya ya. Nah, sudah ada 3 narasumber, jadi langsung aja nanti yang mau tanya boleh banget ya, tanya apa aja boleh bebas seputar Kejaksaan Negeri Wonosobo. Nah, seperti sudah disampaikan sama Pak Lukman tadi ya, kita hari ini akan belajar tentang esensi hukum itu sendiri gitu. Nah, gimana caranya kita memahami lebih jauh terkait hukum? Pastinya kita harus tahu dong sebenarnya hukum sendiri secara maknawi ini apa sebenarnya ini Pak? Iya,
Baik Mbak Fasa, untuk hukum kalau saya sarjana hukum, Mbak Safira sarjana hukum, Mas Chandra sarjana hukum. Oke. Jadi bukanlah seperti apa yang kita pelajari di universitas. Itu terlalu berat. Saya akan membahas hukum yang ringan saja. Contoh kalau Mbak Faza tahu di jalan ada lampu lalu lintas. Ya. Itu pengertian hukum secara mudah kita pahami ya. Ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Isinya apa? Merah itu larangan, hijau itu apa yang diperkenankan, diperbolehkan. Kuning itu kalau lampu merah itu kan artinya hati-hati. Jadi apa yang boleh kita lakukan dengan syarat-syarat tertentu. Oke. Jika kita melanggar akan ada sanksi. Sanksi. Ditilang gitu Mbak ya. Itu. Kemudian bukan hanya itu sebetulnya pengertian hukum Mbak. Hukum itu sebenarnya diciptakan ada sejak zaman dulu kala. Tuhan sudah menciptakan hukum, maksudnya kalau orang pahami untuk keadilan, untuk kepastian dan untuk kemanfaatan. Sebetulnya bukan itu Mbak. Hukum itu intinya adalah kasih sayang. Hukum itu kasih sayang. Bagaimana kasih sayang Tuhan diberikan pada hamba-hambanya. Kemudian Tuhan menciptakan suatu aturan, tata tertib agar hamba-hambanya, manusia-manusia ini yang hidup di dunia ini hidup teratur. Nantinya kembali kepadanya dalam keadaan yang terbaik. Jadi intinya kasih sayang. Orang tua di rumah kadang menghukum kita jika kita bersalah. Ada aturan tata tertib di rumah yang harus kita patuhi. Maksudnya apakah untuk menekan kita? Tidak, tapi itu dasarnya adalah kembali lagi ke kasih sayang. Itu esensi hukum. Jadi mungkin ini yang tidak begitu dikenal oleh masyarakat ya, bahwa sebenarnya hukum ini adalah berdasarkan kasih sayang. Ya, Jadi kenapa kemudian dalam suatu ruang lingkup itu ada hukum, ada aturan tertentu, karena memang untuk menjaga kita dari hal-hal yang supaya aman, nyaman gitu ya Pak ya. Itu, betul, jadi dasarnya kasih sayang. Wah ini keren banget, saya juga baru dengar dan saya pikir-pikir iya juga ya Pak ya. Biasanya kan hukum memang untuk melindungi seseorang gitu kan. Yang disayang pasti. Iya betul. Jadi gitu ya, makanya kenapa penting banget sebagai warga negara Indonesia juga harus taat dan dilindungi oleh hukum gitu ya. Nah kalau mungkin hukum yang dikenal oleh masyarakat itu yang paling dekat gitu ya Pak, apalagi untuk kaum pelajar itu kan juga kalau misalkan kita di sekolah ada juga seperti itu Pak, bentuknya aturan dan lain sebagainya. Tapi apakah ini sama Pak dengan hukum terus kemudian aturan yang ada di sekolah atau di rumah gitu, sama nggak Pak? Kalau esensinya sama, semuanya dibentuk atas dasar kasih sayang. Cuma bagaimana kita membentuk suatu aturannya pasti berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Cuma esensinya semuanya sama sebetulnya Mbak Faza. Di sekolah Bapak Ibu guru membuat suatu aturannya, maksudnya agar muridnya jadi murid yang terbaik, punya akhlak yang baik, nanti lulus dengan nilai yang terbaik, pinter gitu. Sama seperti orang tua kita tadi mengatur kita di rumah, menjaga kita di rumah, dasarnya cinta dan kasih sayang Mbak. Seperti Tuhan juga tadi seperti saya sampaikan, mencintai kita, hamba-hambanya juga dasarnya kasih sayang. Jadi aturan di sekolah dengan aturan hukum itu esensinya sama, tetapi pasti bagaimana kita mengaturnya di setiap tempat dengan cara yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Iya betul gitu ya. Tapi saya juga yang penasaran dengan Mas Chandra dan juga Mbak Safira nih di sini, karena ini kan tergolong masih muda juga ya, apalagi sebagai calon jaksa dan juga bagian dari Kejaksaan Negeri Wonosobo gitu. Tidak semua orang juga paham bahwa hukum ini adalah dasarnya kasih sayang gitu ya, seperti yang disampaikan sama Pak Lukman tadi gitu. Nah, Mas Chandra dan juga Mbak Safira, apakah juga selama perjalanan ini kemudian menemukan bahwa oh iya ternyata hukum tuh sangat bermanfaat ya, dan ini merupakan bentuk kasih sayang negara sama warganya gitu, atau justru pernah ngapain sih aku belajar hukum, pernah di titik itu gitu, karena masih muda kan pusing juga mikirin hukum gitu, pernah nggak? Ya kalau untuk saya sendiri sih sebenarnya kalau hukum pasti bermanfaat ya, seperti yang diumumkan, yang dikatakan tadi sama Pak Lukman.
Ya itu nilainya intinya kasih sayang. Selama saya kuliah hukum sih saya selalu belajar bahwa emang aturan atau hukum itu dibentuk dari awal itu untuk melindungi kita sebagai baik dari individu ke individu lain atau dari individu sebagai bagian dari masyarakat. Ya sama aja sih, pasti berguna banget lah belajar terkait hukum dan aturan-aturan, dan karena aturan dibentuk kan juga untuk melindungi kita semua agar tertib, agar damai, dan juga seperti Pak Luman untuk mewujudkan yang namanya kasih sayang. Iya, berarti ujungnya memang kasih sayang ya. Kalau Mas Chandra sendiri gimana nih? Tadi juga baru keinget Mbak sebenarnya hal-hal kecil kayak di sekolah ya, mungkin rambut harus rapi segala macam. Mungkin kemarin kan agak rame tuh di berita bahwa murid nggak suka kalau disuruh untuk potong, padahal kan itu bentuk kasih sayang ya, untuk mendidik murid agar jadi seseorang yang lebih baik lah. Maksudnya walaupun cuma dari penampilan kan, tapi kan itu mencerminkan tentang kasih sayang bahwa seorang guru atau bahasanya kalau secara luas negara menyayangi oleh masyarakatnya, seperti itu. Iya, jadi dari bentuk terkecil sebenarnya ini juga bentuk wujud kasih sayang ya, perhatian antara orang lain dengan individu yang lain seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita sudah tahu ya sebenarnya perbedaan hukum yang ada di sekolah dan juga di rumah itu seperti apa, dan juga hukum secara formal gitu. Tapi yang paling penting nih Pak Lukman, sebenarnya kenapa sih kita harus taat pada hukum gitu? Kalau mungkin buat orang yang belum sadar hukum kan kayak ini mengekang nih, ini ribet nih gitu. Nah, kenapa kemudian kita sebagai warga negara itu harus taat pada hukum, Pak? Ya Mbak Faza, saya mulai dulu dari bagaimana hukum diciptakan Mbak ya. Jadi di kehidupan kita sehari-hari saja, pemerintah menciptakan undang-undang bersama dengan anggota legislatif. Ini berat Mbak ya, agak berat dikit. Anggota legislatif membahas undang-undang Mbak. Jika undang-undang itu tidak didasarkan tadi pada esensinya kasih sayang, maka tidak akan sampai kasih sayang itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan kesulitan untuk mematuhi hukum. Tetapi jika itu semua didasarkan atas kasih sayang dan masyarakat tahu bahwa itu merupakan suatu implementasi kasih sayang pemerintah kepada rakyatnya, saya yakin Mbak, tidak usah dipaksa pun masyarakat akan menaati itu Mbak, karena ada kesadaran dari dirinya. Faktanya di Indonesia ini suka atau tidak suka, banyak aturan undang-undang tiba-tiba diketok, masyarakat tidak tahu. Betul. Efeknya apa? Masyarakat tidak mengerti ini aturan apa, terus mengatur apa, kok tiba-tiba saya dilarang. Itulah karena masyarakat tidak mengerti, sehingga muncullah pelanggaran-pelanggaran di sana. Itu yang saya mengerti seperti itu Mbak Faza. Jadi memang sebenarnya aslinya hukum ini kan berdasar pada kebutuhan masyarakat, akan tetapi yang saat ini terjadi justru kadang masyarakat sendiri nggak tahu gitu ya. Berangkatnya bukan dari masyarakat. Kalau mereka mengatasnamakan masyarakat yang sebelah mana gitu ya. Jadi kenapa kita harus taat hukum ya, karena memang sebetulnya itu untuk kebaikan kita semua seperti itu ya. Jadi untuk masyarakat Wonosobo yang saat ini kadang merasa aduh kenapa sih aku harus kalau lampu merah tuh berhenti gitu ya. Coba kalau nggak berhenti ya nanti jadi kejadian yang tidak diinginkan ya Pak. Kecelakaan. Jadi seperti itu ya, kembali manfaatnya memang ke diri kita sendiri seperti itu. Nah, kita masih akan belajar banyak ya tentang apa itu hukum. Tadi juga salah satu insight baru bagi saya juga bahwa ternyata hukum ini dilandaskan oleh kasih sayang. Nah, kita masih akan ngobrol banyak kan, tetapi kita akan dengarkan dulu iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pendengar, Anda masih dengarkan saja dialog eksklusif hari ini bersama dengan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonosobo, dan kita sudah belajar tentang apa itu esensi hukum yang sebenarnya gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah banyak tahu ya sebenarnya apa sih, bagaimana hukum itu diciptakan dan lain sebagainya. Nah, Pak Luman, kita kan sering juga nih kalau dalam istilah hukum itu mendengar ada istilah pidana dan juga perdata gitu ya. Nah, sebenarnya ada bedanya nggak sih Pak? Terus bedanya tuh di bagian mana gitu? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Faza. Memang ada dua hukum, sebenarnya banyak hukum, cuma intinya tuh ada dua, pidana dan perdata. Jadi kalau pidana itu mengatur urusan publik,
urusan yang lebih luas, masyarakat umum luas. Kalau perdata itu mengatur hubungan antar individu, gitu Mbak. Jadi lebih private antara misalkan saya dengan Mbak Safira gitu. Kita ada perjanjian hanya berpengaruh pada saya dan Mbak Safira. Mbak Faza nggak terpengaruh. Tapi kalau yang publik ini, yang ada pengaruhnya dengan publik, contohnya seperti ada kejahatan, pembunuhan, kemudian ada pencurian. Nah itu negara yang masuk untuk mengatur itu semua, karena ini urusan publik, bukan urusan orang person to person ya, tapi ini efeknya nanti ke publik, ke lingkungan sekitarnya, gitu. Makanya negara harus mengatur itu dalam bentuk hukum pidana. Oke, kalau misalkan contoh kasusnya Pak antara hukum pidana dan juga perdata itu apa saja Pak? Itu tadi kalau pidana itu contohnya ada pencurian, itu pidana, pembunuhan, Oke. ada penggelapan, penipuan gitu. Apalagi pidana ada tindak pidana perbankan, tindak pidana korupsi. Itu karena cakupan efek imbasnya itu luas, mempengaruhi bisa mempengaruhi negara maupun orang-orang lain berimbas akan tindak pidana yang terjadi. Itulah makanya saya bilang kalau tindak pidana itu lebih bersifat ke urusan publik. Pengaruhnya. Kemudian yang perdata contohnya hukum ada perceraian contohnya, itu perdata juga, perjanjian jual beli, kemudian ada pernikahan, itu juga termasuk ada hubungan private. Kemudian juga sengketa lain, contohnya sengketa hubungan industrial, itu antara bisnis to bisnis, person to person, itu yang berhubungan dengan hukum perdata. Oke, nah kalau hukum perdata ini Pak, seperti dikatakan sama Pak Lukman tadi ya, kalau hukum perdata ini kan lebih ke person to person gitu. Tapi apakah hukum perdata ini juga diatur oleh hukum ada hukumnya secara kenegaraan yang diatur oleh juga negara, atau mungkin itu ada hukum lain yang mempengaruhi di dalamnya Pak? Ya kalau keperdataan, kalau kita sudah kenal biasanya ada kitab undang-undang hukum pidana, kalau pidana ya KUHP yang baru nanti tahun 2026 yang terbaru ini tahun nomor 1 2023 berlaku. Nah untuk hukum perdata sebenarnya kita punya kitabnya juga sendiri Mbak Faza. Kitab undang-undang hukum perdata. Itu Mbak Faza. Berarti ada semua ya, ada semua. Oke. Nah kalau Mbak Safira sama Mas Chandra nih, apakah juga menangani kasus dua kasus ini, pidana dan perdata, atau mungkin ada tugas khusus sendiri nih? Kalau untuk saya sendiri sih, saya pernah berada di bidang pidana, baik pidana umum dan pidana khusus. Jadi selama ini saya menanganinya terkait kasus pidana umum dan pidana khusus, yaitu hukum pidana yang hukum publik tuh. Jadi kayak pencurian, pembunuhan, penggelapan. Kalau pidana khusus itu kayak korupsi. Tuh ya, pernah menangani. Sejauh ini apa kasus yang paling mengerikan atau yang paling memorable deh untuk Mbak Safira? Kalau terkait yang paling memorable itu saya pernah membaca terkait persetubuhan ayah dan anak. Itu yang paling memorable di saya sih. Iya, karena itu mungkin secara naluri pun kita nggak nyampe gitu ya. Tetapi ada kasus kayak gitu. Padahal kan seperti Pak Luman tadi bilang hukum dibentuk untuk kasih sayang kan. Nah ini nggak ada. Melanggar kasih sayang ini malah. Oke, tapi secara pribadi mungkin cukup ini nggak Mbak, tertekan nggak menghadapi kasus ini? Kalau saya aja bacanya kayak nggak nyampe gitu ya, apalagi yang menghadapi langsung gitu. Iya sih, waktu baca berkas perkaranya juga tetap geleng-geleng sih Mbak, kayak kok bisa ya. Gitu. Lebih ke pembawaan diri aja sih, mentalnya. Ya. Jadi memang kalau jadi kerja di bagian hukum memang harus ini ya, mentalnya kuat gitu ya. Oke. Kalau Mas Chandra sendiri pernah nggak atau di bidang pidana dan juga perdata? Kalau saya sih selama 4 tahun di kejaksaan ya, lebih banyak mungkin di pidana umum sama kalau sekarang kan tusi saya di PAPBB atau barang bukti. Kalau untuk pengalaman sih sekarang untungnya saya kayak jatuhnya terjun langsung gitu dalam persidangan, karena tusi saya yaitu
menyiapkan barang bukti untuk keperluan persidangan seperti itu Mbak Faza. Oke, tapi pernah ada juga nggak kasus yang memorable diingat sampai sekarang gitu? Kalau saya sih dulu mungkin ya pas masih di Kalimantan tuh ada gembong narkotika yang BB-nya berkilo-kilo Mbak, itu agak ngeri sih. Kaget juga ya, wah berapa uang tuh, luar biasa ya. Korbannya juga ngeri juga. Nah kalau saya juga penasaran sama Pak Lukman ya, yang mungkin juga sudah lebih lama gitu. Ada nggak Pak kasus yang mungkin, wow kok bisa gitu Pak, paling diingat sampai hari ini apa Pak? Paling diingat Banyak ya? banyak banget. Iya, sampai bingung ya diingat yang Banyak- mana. Banyak banget Mbak. Ya sama kayak Safira tadi, banyak sekali perkara pencabulan, persetubuhan yang melibatkan orang tua kandung dengan anaknya kandung. Oke. Itu kan menyakiti sekali Mbak. Nah kadang saya sebagai penegak hukum dalam bersidang, kita juga harus jaga emosi Mbak. Di mana dalam menuntut suatu perkara pidana kita tidak boleh dalam suatu tekanan, suatu kondisi emosi yang meledak-ledak gitu. Meskipun kita membencinya, meskipun kita tidak suka, kita harus tetap adem bahasanya gitu ya. Di hati harus tetap adem agar nantinya output tuntutan kita tidak terpengaruhi Mbak atas kebencian. Karena dasar hukum tadi kembali lagi kasih sayang. Kita menghukum orang juga dasarnya juga kasih sayang. Gitu, Iya, betul ya. Apalagi dengan kasus-kasus seperti itu. Karena akhir-akhir ini juga banyak sekali kasus serupa ya Pak ya. Mungkin Iya, betul. pencabulan dan lain sebagainya gitu. Saya yang merasa bahwa di Wonosobo mungkin nggak ada, ternyata ada juga ya. Ada, walaupun kita mungkin tidak begitu paham gitu, tapi ternyata ada juga gitu. Nah kalau misalkan Pak, selain ada kasus pencabulan ya, yang mungkin juga sekarang dari dulu sampai dengan sekarang menjadi salah satu yang teramai juga kan biasanya kasus pencurian nih Pak ya. Ya. Kasus pencurian kan juga sampai sekarang masih ada terus juga ya, dan cukup tinggi gitu. Nah kalau misalkan ada orang yang mencuri gitu, sebenarnya proses hukumnya itu seperti apa sih Pak? Ya seseorang dapat dikatakan sebagai pencuri, otomatis harus ada penyidik nih. Oke. Penyidik ini kalau ini pencurian berarti tindak pihak kepolisian. Pihak kepolisian nanti akan mengumpulkan bukti-bukti dulu. Ini jadi ada pelapor dulu melapor ke kepolisian, saya kecurian gitu kan. Polisi tidak serta-merta juga langsung menuduh orang, tidak. Dia mengumpulkan bukti dulu ke TKP, setelah diketahui ada petunjuk, oh si A ini pelakunya, maka nanti pihak penyidik kepolisian akan mengumpulkan bukti, kemudian memanggil saksi-saksi, memeriksa juga si terduga tersangka itu. Apabila dipenuhinya dua alat bukti yang cukup, barulah ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Gitu Mbak. Barulah nantinya dilanjutkan ke kejaksaan, dan jika berkas sudah dinyatakan lengkap, dapat kita yakini, dapat dibuktikan nantinya di persidangan, kita limpahkan ke pengadilan. Barulah dikatakan seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana pencurian jika telah diketuk palu oleh majelis hakim. Jadi makanya ada asas hukum Mbak ya, kalau orang bilang presumption of innocence. Jadi apa Mbak Safira? Dari presumption of innocence. Jadi seseorang sebelum dinyatakan sebagai pelaku, kita harus menganggapnya dia tidak bersalah dulu. Oke. Gitu. Jadi praduga tidak bersalah. Iya, kalau bahasa mungkin Indonesia. ya kita lebih familiar dengan praduga tidak bersalah Iya, itu ya. betul. Oke, baiklah. Nah, yang saya juga penasaran nih Pak, ketika ada sebuah kejahatan misalkan ya, entah itu pencurian, penipuan dan lain sebagainya, apakah yang melaporkan ke kepolisian itu harus korban atau boleh orang lain selain korban untuk melaporkan kejahatan itu Pak? Ya, untuk kejahatan yang bukan delik aduan, jadi ada dua delik, delik umum biasa, delik biasa dan delik aduan. Kalau delik aduan itu hanya orang yang dirugikan saja yang jadi korban atau dirugikan yang dapat melaporkan ke pihak kepolisian maupun penyidik. Kemudian kalau delik biasa, siapapun bisa melaporkan suatu tindak pidana. Jadi tidak harus korban, seperti itu Mbak Faza. Oh, nah ini mungkin bisa juga spesifik Pak. Sebenarnya delik aduan dan delik yang bukan aduan, delik umum itu Iya. seperti apa Pak?
Delik aduan contohnya ada kekerasan dalam rumah tangga, contohnya ada pencurian dalam keluarga gitu Mbak ya. Oke. Jadi korbannya contoh ibunya sendiri, maka si ibu ini ya harus membuat aduan ke pihak kepolisian. Apabila di tengah jalan ibu ini merasa saya nggak mau melanjutkan lagi, dia punya hak untuk mencabut aduan tersebut. Dan yang mengadu harus si ibu ini gitu. Oke. Kalau delik umum biasa, ada pencurian gitu ya. Misalkan Mbak Faza handphonenya dicuri, amit-amit Mbak ya. Jangan nih, jangan. Contoh aja, contoh dicuri. Kemudian Mbak Faza lagi kredit, lagi bingung mau cari kemana. Teman Mbak Faza, udah aku aja ngelaporin ke kepolisian. Boleh. Oh, itu Teman boleh. boleh laporkan dulu, teman melapor, tapi kan nanti Mbak Faza tetap dimintai keterangan sebagai saksi. Oke. Melapor dulu, diterima pasti laporannya. Karena itu delik biasa. Dan apabila nantinya perkara ini tiba-tiba Mbak Faza bilang saya mau cabut laporan, tidak bisa serta-merta mencabut laporan, akhirnya berhenti seperti delik aduan. Oke. Ini bisa tetap berlanjut. Kalaupun ini mau dihentikan, maka harus melalui kalau sekarang ada namanya sistem restoratif justice. Oke. Jadi kita merestorasi lagi keadilan, memulihkan lagi kerugian Mbak Faza, kemudian Mbak Faza menerima permintaan maaf dan menerima kembali apa yang Mbak Faza hilang, handphone diterima kembali, plus misalkan ada tuntutan kerugian dari Mbak Faza, si pelaku memenuhi. Dan jika itu semua telah dicukupi persyaratan untuk dilakukan restoratif justice, maka di penyidik kepolisian maupun di kejaksaan nanti bisa menghentikan perkara dengan alasan adanya keadilan restoratif gitu Mbak. Bisa. Oke. Kalau delik aduan kan langsung cabut aja. Saya cabut aduan saya, selesai. Tapi kalau delik biasa tidak seperti itu. Oke. Tetap lanjut kecuali ada tadi Restoratif. restoratif justice. Oh, berarti memang ada perbedaan ya Pak ya antara ada. aduan dan juga biasa seperti itu. Nah, mungkin untuk Pesona Inspira juga yang penasaran juga tentang suatu hukum tertentu ya, boleh langsung aja konsultasi di sini karena memang boleh bertanya di sini ya, bebas aja. Jadi silakan ya, kita masih sampai jam 2. Untuk yang mau bertanya bisa di WhatsApp-nya di 0823 2383 9996. Kita masih akan ngobrol ya tentang hukum, kita akan mengenal lebih jauh tentang hukum. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini. Pesona Inspira, Anda masih dengarkan sajian dialog eksklusif hari ini bersama dengan 3 narasumber dari Kantor Kejaksaan Negeri Wonosobo. Masih ada Pak Lukman, Mas Chandra dan juga Mbak Safira. Hari ini masih semangat ya? Masih dong. Masih. Walaupun cukup mendung ini, hujan dari tadi ya Pak? Iya, syahdu Syahdu ini, tapi tetap semangat ya. Oke, nah dalam tema esensi hukum hari ini kita mungkin juga ingin bertanya ya Pak, karena akhir-akhir ini kan sebetulnya salah satu kejahatan yang sedang marak adalah kejahatan via online gitu ya. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara online nih. Salah satunya Pak, ada pertanyaan juga dari netizen nih ya Pak. Saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Dul Rohim di Kaliangat. Selamat siang Kak. Saya Islami Pramudita dari Ngasinan Wonosobo. Loh, piye iki kok jeneng karo ngisore beda ya? Ya, enggak apa-apa ya. Kak, kalau kita membeli barang online tapi tidak sesuai deskripsi, apakah itu bisa dikategorikan penipuan? Dan bisakah kita melaporkan hal tersebut? Bagaimana prosedur pelaporannya? Karena sebelumnya saya pernah membeli Smart TV secara online namun yang datang tidak sesuai deskripsi. Nah, gimana Pak? Ini karena sering terjadi. Iya. Saya juga pernah nih Pak kena. Gimana nih Pak kira-kira? Ya, saya juga pernah. Kalau saya kebetulan harganya murah ya saya ikhlasin aja. Oke. Iya, baik Mbak Faza, memang inilah yang menjadi permasalahan masyarakat di Indonesia, belanja online. Nah, orang belanja online kan sebetulnya apakah ada aturan yang mengatur tentang hubungan private ya? Ini jual beli Mbak, ini jual beli berarti keperdataan. Iya. Apakah ada klausul perjanjian keperdataan saat dia membeli suatu barang? Tidak ada. Kan nggak ada Mbak. Pernah tanda tangan? Nggak ada. Yang ada hanya
tanda bayar. Gitu. Iya, betul. Dan kita akan diarahkan nantinya ke customer service. Contohnya misalkan ada platform A gitu ya, jual beli. Nah, jika ada komplain tentang barang tersebut, maka yang ada kita hanya bisa komplain. Uang dikembalikan. Itu uang dikembalikan bisa kalau kita komplain. Jadi aturan makanya di platform jual beli bukan pembeli dan penjual yang membuat aturan private tadi, tapi kita membuat aturannya, saya pembeli membuat aturan dengan si pemilik platform. Oke. Maka jika tadi Mas Dul Dul Rohim di Kali Dingin, Kali Anget. di Kali Anget, Bisa. di Kali Anget, ternyata smart TV-nya rusak, sebenarnya bisa komplain ke customer service. Maka kalau dulu saya zaman Kaskus itu Mbak, ada rekening bersama gitu kan, jadi uang tidak langsung diteruskan kepada si penjual. Nah ini sama sebetulnya, ini uang masih dikuasai si platform jual beli. Saat ini ada komplain, maka selanjutnya uang itu tidak akan diteruskan kepada si penjual. Dan barang di retur kembalikan. Jadi hukumnya, kalau saya melihat jual beli online, hukum yang mengatur di sini hukum antara si pembeli dengan si pemilik platform, penjual dengan si pemilik platform gitu. Jadi ada pihak ketiga nih, sebagai perantara, kayak maklar lah pas gitu. Ini perantaranya gitu. Seharusnya kalau jual beli itu harusnya saya penjual harus langsung kepada si pembeli, direct sell gitu orang. Kalau ini kan kita nggak direct sell sebetulnya. Iya betul. Seperti itu Mbak. Aturan pengaturan hukumnya gitu. Berarti memang mungkin ya kalau yang selama ini kita tahu kayak boykot dan lain sebagainya yang juga dilakukan secara online, hukumnya seperti itu ya, tidak melalui hukum ketatanegaraan yang formil gitu ya Pak ya. Iya. Oke, jadi gitu ya Mas ya, mohon maaf nih nggak bisa. Aduh, harus komplain ini, dikasih Ke bintang platform. 1 aja pokoknya ya. Smart TV loh lumayan, berapa ini harganya ya? Kalau Pak Lukman sendiri pernah ini apa Pak? Ketipu apa? Saya ketipu itu, ada beli sepatu ketipu gitu. Kadang kan kita tergiur dengan harga murah ya. Itu betul. Gitu. Ya bodohnya kita juga. Udah tahu harga yang asli misalnya. Pada dicurigai, padahal ada harga kan ada rupa gitu ya. Iya betul. Oke, kalau Mbak Safira nih, apalagi cewek masih muda, Gen Z, wah udah ini jualan beli online terus nih, pernah nggak ketipu? Pernah sih. Pernah juga ya? Make up Mbak. Iya betul, kalau make up ya. Kan make up harusnya misalnya di mall, kalau di platform kan ada yang versi mall Iya gitu. betul. Kebetulan lagi nggak beli yang di versi mall. jadi Datang-datang kok beda gitu. Wah, apalagi cewek tahu Iya, pasti kalau pasti beda. langsung kelihatan. Iya. Beda itu. Kalau Mas Chandra apa nih, pernah nggak ketipu? Kalau saya sih sama ya kayak Pak Lukman ya, sepatu juga. Iya, kalau cowok emang biasanya sepatu ya. Aduh, sayang banget nih. Ya, memang ini Mbak Faza, kalau tadi kan masalah jual beli online ya, melalui platform gitu. Sedangkan ada tindak pidana lainnya Mbak, yang menggunakan sekarang cyber apa maksudnya? Cybercrime bahasanya, cybercrime gitu kan. Jadi tidak hanya jual beli online, sekarang udah judi online ada gitu kan. Nah ini kayak yang ditanyakan juga Pak, setelah ini ada yang tanya soal judi online judi Pak. online, Iya iya. ini, saya bacakan dulu mungkin ya Pak ya. Boleh, Coba. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak penyiar dan tim Kejaksaan Wonosobo. Saya Nia di Wadah Selintang izin bertanya. Jika suami judi online ada bukti screenshot, apakah bisa dilaporkan ke kepolisian? Oh iya. Gimana Pak? Ya saya ingatkan kepada Mbak Nia jangan dibakar suaminya. Karena sudah banyak sekali istri-istri yang membakar suami, membunuh suaminya gara-gara judi online. Nah gitu. ini gimana Pak? Boleh nggak dilaporin? Ya boleh dilaporin ke polisi. Iya boleh berarti ya. Oh kalau judi online tuh boleh langsung aja lah dilaporin lah. Iya dilaporin ke polisi, boleh bisa. Tetapi kan itu tadi, apakah dengan melaporkan ke polisi itu akan memberikan
dampak yang lebih baik lagi kepada suami juga harus menjadi pertimbangan. Gitu. Betul. Ya itu karena ini juga salah satu bentuk menghukum ya. Saya pengen hukum suami saya, tapi ntar imbasnya ke anak nggak dikasih makan nanti. Jadi kan harus pertimbangan itu. Jadi makanya siapapun sebetulnya Mbak, penegak hukum maupun masyarakat dalam kita menyikapi suatu kesalahan, suatu kejadian, jangan dengan emosi, karena nanti yang keluar adalah tadi Mbak, jadi nggak jadi nggak adem. Memang harus adem sehingga outputnya, solusinya dasarnya atas kasih sayang lagi gitu Mbak, bukan ke atas emosi. Jadi kembali lagi juga ke kasih sayang lagi ya Mbak Nia. Ibu Nia ya, maksudnya kalau memang suami seperti itu, sabar dulu. Mending ditahan buku rekeningnya, handphonenya ditahan, gitu kan. Semua transaksi keuangan pegang sama ibu. Nah itu gitu. bisa Jangan disita. buru-buru dulu, jangan buru-buru lapor polisi ya. Oke gitu ya. Nah ini juga ada lanjutannya nih Pak. Harusnya diapain ya Pak? Saya dan anak-anak sudah habis-habisan dan menderita. Soalnya mboten kapok-kapok Pak katanya. Nggak kapok-kapok Kalau ini. memang itu sudah membahayakan anak-anak, monggo kerso kan, laporan ke polisi, dan pastinya nanti sudah beberapa perkara juga banyak di Wonosobo, judi online. Akhirnya kita sidangan dan sudah putusan sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Jadi boleh ya, silakan Boleh. dipikir yang mateng, yang penting Iya. dipikir mateng-mateng karena itu urusan keluarga juga. Betul. Kalau memang sudah tidak bisa diobati, monggo dikembalikan lagi gitu Iya, ya Pak ya. betul. Oke, sangat membahayakan Pak, sambil emotnya nangis banyak banget. Maaf Mbak penyiar jadi curhat gitu katanya. Iya, memang. Salah satu kebocoran keuangan negara adalah dari judi online Iya, yang terbanyak. betul, Kemudian ada juga narkotika. Nah, makanya Presiden Prabowo sedang concern sekali dalam pemberantasan judi online, kemudian pemberantasan juga narkotika. Oke, gitu. Karena uang larinya ke sana semua. Jadi semangat ya Mbak Nia ya, semoga segera ditemukan jalan keluarnya dan semoga sih lekas bertobat gitu ya suaminya ya. Iya. Nah ini tolong berikan solusi ya Pak, saya harus melangkah kemana? Tadi juga sudah sempat disampaikan sama Pak Lukman, mungkin dipertegas lagi nih Pak. Solusinya jika memang udah kebangetan bahasanya ya, sudah tidak dapat dibina lagi oleh Mbak Nia maupun keluarga besar, silakan laporkan ke pihak berwajib, yaitu pihak kepolisian. Pihak kepolisian. Kalau dekat polsek ke polsek, kalau dekat polres ke polres, jangan ke Koramil ya. Ya betul. Nah iya sama-sama Mbak Nia, terima kasih katanya Pak. Tadi juga Pak Lukman sempat menyampaikan solusi ya. Mungkin HP-nya disita dulu aja, rekeningnya, nomor ATM-nya, kartu ATM-nya ditahan aja gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi juga ya Pak ya, bisa menahan handphonenya. Ya puasa HP dulu lah ini nggak apa-apa ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak. Siang Mbak Faza, saya Titi di Jarak Sari. Maaf baru menyimak, saya awam sekali soal hukum. Tapi saya sering dengar ada istilah tahanan kejaksaan sama tahanan polisi. Nah bedanya apa ya Pak? Silakan Pak. Tahanan kejaksaan dan polisi. Sebetulnya tahanan itu kita bukan di tahanan kejaksaan maupun polisi, tapi di dalam prosesnya. Contohnya gini Mbak Faza. Dalam proses penyidikan, jika penyidik ini contoh polisi ya, saya ambil contoh polisi, kejaksaan juga ada penyidik juga. Contoh kepolisian sebagai penyidik, dalam dia menangani suatu perkara tindak pidana, perlu manggil saksi, perlu nyari barang bukti, perlu nyita barang bukti. Nah itu butuh waktu. Karena ditakutkan barang bukti akan hilang, akan ditakutkan juga si tersangka ini melakukan tindak pidana lagi lainnya, maka polisi nahan. Gitu Mbak ya. Ditahan nih sama Pak Polisi. Sudah ditahan sama Pak Polisi, waktunya untuk meriksa itu masih butuh waktu lagi nih. Maka minta perpanjangan penahanan sama jaksa. Kepala Kejaksaan Negeri. Masih juga butuh waktu lagi karena ini tidak pidana yang diancam dengan hukuman ancaman pidana 9 tahun ke atas, maka bisa minta perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri. Gitu Mbak. Itu Mbak ya. Jadi bukan di siapanya, tapi dalam proses apa sebetulnya. Penahanan di proses penyidikan,
diperpanjang oleh penuntut umum, bisa diperpanjang juga oleh diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian bisa diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan syarat-syarat dalam hukum acara pidana gitu. Oke. Jadi bukan tahanan jaksa, tahanan kepolisian. Nah, maksudnya itu dalam prosesnya, Mbak. Kemudian setelah proses penyidikan nih, penyidikan tadi kan sudah selesai, saya jelaskan. Dilimpahkanlah perkara kepada jaksa. Iya. Proses penuntutan namanya, Mbak. Penuntutan. Di penuntutan itu jaksa menahan. Oke. Jaksa nahan. Jadi polisi sudah selesai, proses penyidikan sudah selesai, polisi udah balik kanan. Sekarang giliran tahapannya jaksa yang proses penuntutan. Jaksa nahan 20 hari. Kemudian masih ada perlu yang dilengkapi dalam pembuatan surat dakwaan, contohnya jaksa minta perpanjangan sama Ketua Pengadilan Negeri. Oke. Bisa gitu. Baru nanti dilimpahkan ke pengadilan. Sudah selesai penuntutannya, sebelum pelimpahan, saat dilimpahkan ke pengadilan, tahanannya beralih jadi tahanan hakim, majelis hakim. Jadi ada 3 tahanan penyidik, tahanan penuntut umum, tahanan hakim. Oke, jadi ini berdasarkan proses gitu Prosesnya. ya Pak ya, proses hukum. Iya, Oke. bukan institusinya tapi prosesnya. Proses hukumnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Pak, ini lumayan panjang ya. Mbak Faza mau tanya dong, Rizky dari Kongsi. Kalau kemarin tetangga saya minta tolong ke saya kasus penipuan lewat perusahaan pialang atau trading. Nah, ini juga lagi ramai ya Pak ya, trading. Tetangga saya diarahkan untuk melakukan setoran awal sebesar 100 juta. Kemudian secara bertahap diminta melakukan penambahan modal 50 juta dengan dalih menyelamatkan posisi atau memperbesar keuntungan. Namun faktanya malah saldo kena floating dan dana tidak bisa diambil. Karena konsultan tersebut mengarahkan transaksi di posisi terjebak, kalau seperti ini apakah bisa mengadu lewat kejaksaan dan bagaimana prosedurnya? Wah, ini Pak. Iya. Ini tradingnya apa nih? Robot trading atau trading memang trading gitu ya, trading saham. Jadi kalau tradingnya trading saham, ada resiko yang pastinya harus diambil, konsekuensi resiko kan. Saat saham drop turun, otomatis resiko untuk lossnya lebih banyak nantinya. Dan itu itu resiko kita sebagai pemain saham gitu. Bisa dipidana ya enggak ya. Nah, kalau yang tadi berarti kan ada tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang diberikan oleh si tadi namanya? Tetangganya Mas Rizky Tetangganya itu agar Mas Rizky menyetorkan uang nih ke dia. Betul. Itu kalau pakai hukum pidana bisa pakai penipuan nanti. Bisa penipuan. berarti ya. Ya, bisa penipuan. Yang jelas kita harus pastikan lagi, saya kan belum tahu cerita utuhnya. Ini murni memang bermain saham atau ini kalau ramai kemarin robot trading itu. Jadi kita memasrahkan ke orang, kita nggak tahu, pokoknya ini duit saya investasi, duitnya diapain, ternyata orang itu nggak invest. Dia malah pakai uangnya untuk yang lain. Tapi minta duit terus nih sama pemain yang katanya pemain saham ini gitu. Makanya kalau main saham mending main sendiri. Oh gitu ya, jadi mending belajar sendiri terus langsung tanpa pihak ketiga gitu ya Pak ya. Gitu. Oke gitu ya, Rizky di Kongsi, jadi memang bisa untuk penipuan gitu ya. Iya gitu. Nah baik Pak Lukman dan juga Mas Chandra, Mbak Safira, sudah 1 jam ya perjumpaan kita dalam dialog eksklusif Jaksa Menyapa hari ini. Luar biasa, ini pertanyaannya mereka memang kebanyakan curhat ya Bapak ya. Tapi besok-besok justru banyakin pertanyaan yang kayak gini ya Pak ya. Konsultasi. Ya hukum yang ringan sebetulnya banyak curhatnya nanti kok. Betul, iya. Jadi silakan aja buat Pesona Inspira besok-besok kalau mau tanya aja nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya saya mau tanya tapi ya udah minggu depan aja Pak. Oke, terima kasih Pak Lukman dan juga teman-teman. Tapi sebelum closing, sebelum saya tutup mungkin closing statement dulu sedikit dari Pak Lukman, Mbak Safira dan juga Mas Chandra terkait hukum. Silahkan. Safira dulu. Silakan Mbak Safira. Ladies first. Ya. Kalau statement dari saya ya sebagai masyarakat
ayolah untuk kita taat hukum, karena dari awal juga udah dijelaskan hukum itu kan fungsinya untuk melindungi kita semua menjadi tertib, dan hukum kan juga kasih sayang ada untuk kita juga, dan manfaatnya juga akan kita rasakan. Jadi ayo kita semua taat hukum. Ayo semua taat hukum. Oke, kalau Mas Chandra silakan. Kalau saya sih mungkin kenali hukum dulu ya, mungkin dari hal terkecil, dari di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Nah setelah kita kenal hukum, barulah kita jauhilah apa yang hal-hal yang menjadi hukum itu sendiri. Maksudnya apakah pencurian segala macam itu dihindari biar kita menjadi insan yang lebih baik lah untuk kedepannya. Iya, dikenal dulu supaya sayang gitu ya. Kalau tak Betul. kenal tak sayang. Oke, terakhir Pak Lukman silahkan. Iya, kalau Mas Chandra tadi sesuai tagline di kejaksaan di bidang intelijen, kenali hukum, jauhi hukuman itu ya. Nah, kalau saya pertama harus tahu apa itu hukum, tujuannya untuk apa, siapa yang membuat. Jadi kita harus tahu dulu, dalam mengenal hukum harus tahu itu dulu. Hukum itu dasarnya adalah kasih sayang. Kita menegakkan hukum untuk tahu akan kebenaran. Gitu. Kita harus tahu kebenaran sehingga nantinya kita akan mengenali hukum dan dapat menjauhi hukuman. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman, Mbak Safira, dan juga Mas Chandra kesempatannya hari ini. Semoga ini banyak yang terjawab ya, Mbak Nia, Mas Dul Rohim, dan juga Rizky tadi dikongsi. Semoga masalahnya cepat selesai semuanya. Mau konsultasi silahkan aja ya. Dan akhirnya saya Faza pamit, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.